Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai cermin dan cahaya. Oke, soal yang pertama, cermin datar menghasilkan bayangan yang bersifat. Nah, cermin datar ini biasa digunakan untuk berhias ya. Bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya, tegak, dan sama besar. Jadi adalah jawabannya C. Kemudian, berikut ini yang tidak termasuk sinar istimewa pada cermin cekung adalah titik-titik. A. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Oke, ini benar. B. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Benar. Sinar datang menuju jari-jari kelengkungan dipantulkan melalui jalan semula. Benar. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, ini salah. Berarti yang bukan merupakan sinar istimewa adalah yang D. Oke. Lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Berikut yang bukan merupakan sifat cahaya adalah A. Memerlukan medium. Memerlukan medium ini bukan sifat cahaya. Jadi jawabannya ya A. Ya, dipantulkan itu merupakan sifat cahaya, dapat dibiaskan sifat cahaya, termasuk gelombang elektromagnetik ini juga sifat cahaya. Kemudian nomor 4, apabila matamu ditutup, kamu tidak dapat melihat benda-benda di sekitarmu karena A. Tidak ada cahaya yang keluar dari mata. B. Tidak ada cahaya yang masuk dari benda ke mata. Benda-benda tidak menerima cahaya, benda-benda tidak memantulkan cahaya. Nah, jawaban yang benar adalah B. Jadi kalau kita melihat itu karena ada cahaya yang masuk ke mata kita. Misalnya kalau kita melihat meja, maka ada cahaya pantulan misalnya dari lampu menuju meja, kemudian cahayanya itu menuju ke mata kita. Jadi kita bisa melihat meja itu. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Berikut ini adalah sifat-sifat cahaya kecuali A. Berupa gelombang elektromagnetik. Benar. Sifat rambat di ruang hampa 2 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini salah. Ya, jadi jawabannya adalah B. Dapat dipantulkan jika menyentuh penghalang. Nah, ini benar. Di dalam zat serba sama merambat garis lurus. Nah, itu benar. Nomor 6, sebuah benda yang memantulkan cahaya dan melengkung ke dalam disebut cermin cekung. Kalau cermin cembung itu melengkung keluar. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7, berikut ini adalah sifat-sifat bayangan pada cermin datar kecuali A. Bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya. Nah, ini benar karena bayangan dari cermin datar itu selalu maya. Kemudian B. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Nah, ini benar. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangannya. Benar. D. Sisi benda menjadi sisi kiri bayangan, sisi kanan benda menjadi sisi kanan bayangan. Nah, ini salah. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal berikutnya. Sebuah benda berada 30 cm di depan cermin cekung yang memiliki fokus 3 cm. Sifat bayangan yang terbentuk adalah nomor 8. Ini
kita gambar dulu ya biar lebih jelas. Jadi ini ada cermin cekung, kemudian fokusnya 3 cm. Ini 3, berarti jari-jarinya itu 6 karena 2 kalinya. Bendanya berada 30 cm di depan cermin, berarti bendanya itu di sini. Oke, kalau kita lihat dari posisi benda ini ada di ruang 3. Jadi ruang 1 itu di sini, kemudian ruang 2 di sini. Ini ruang 3. Kalau benda di ruang 3, maka bayangannya nanti di ruang 2. Karena ruang benda ruang benda sama ruang bayangan itu kalau dijumlah harus 5. Jadi kalau bendanya di ruang 3, maka bayangan ada di ruang 2. Nah, kalau benda di ruang 2, kalau bayangannya di ruang 2, berarti ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda. Ya, ruang bendanya 3, ruang bayangannya 2. Jadi ruang bayangannya lebih kecil dari benda. Berarti sifatnya diperkecil. Kemudian kalau bayangannya itu di depan cermin, maka bayangannya itu nyata. Jadi ini posisinya berada di depan cermin bayangannya. Jadi nyata. Kemudian bayangan nyata itu udah pasti terbalik. Berarti jawabannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jawabannya adalah A. Oke, soal selanjutnya. Sebuah benda setinggi 2 cm di depan lensa cembung dengan fokus 10 cm. Jika jarak benda ke lensa 5 cm, maka jarak dan sifat bayangan ke lensa adalah titik-titik. Oke, yang ditanya ini adalah sifat bayangan lensa dan jarak bayangannya ya. Kita bisa menggunakan rumus SI sama dengan SO dikali F per SO dikurangi F, di mana SI itu adalah jarak bayangan, SO itu adalah jarak benda, F adalah fokusnya. Karena ini lensanya lensa cembung, maka fokusnya ini bernilai